Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmatnya sehingga kita masih bisa mengenal Islam dan merasakan yang namanya iman. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW atas pikir beliau sehingga agama ini bisa tersebar ke seluruh alam. Perkenalkan, saya atas nama Husain. Saya kelas 3 PAIC, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi dalam video ini saya akan menceritakan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan diri saya, baik secara fisik terlihat maupun non fisik atau tidak terlihat. Kemudian saya akan mencocokkan nantinya saya masuk dalam kategori aliran apa. Baik, sebelumnya saya menceritakan tahap pertumbuhan dan perkembangan saya. Terlebih dahulu saya sedikit menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berjalan normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Dengan kata lain, perkembangan merupakan fungsional yang dipengaruhi oleh tingkat kematangan fisik. Nah, adapun faktor pertumbuhan dan perkembangan pada diri manusia itu fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Baiklah, inilah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang saya alami dari bayi sampai sekarang. Pertama, seperti bayi pada umumnya, saya mengalami yang namanya hukum masa peka, di mana hukum masa peka ini bayi akan merasakan yang namanya suatu fungsi untuk berkembang dengan baik, seperti pada indera berbicara, indera penciuman, indera pendengaran, dan indera penglihatan. Dan kata ibu saya, di saat saya bayi saya lebih cepat menguasai banyak kosakata dibandingkan bayi-bayi pada umumnya, kata ibu saya. Kemudian saya juga mengalami yang namanya hukum pengetahuan, yaitu perkembangan individu suatu proses yang berlangsung sebagai suatu eksplorasi dan penemuan individu yang bersangkutan. Misalnya mulai belajar jalan, kemudian mengenal segala benda baik berupa warna maupun benda nama benda lainnya. Kemudian saya belajar keterampilan fisik pada saat usia 6 sampai 12 tahun saya sudah mulai belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk lari atau melompat. Kemudian bergaul dengan teman. Kemudian belajar memainkan peran saya sebagai lelaki. Kemudian mengembangkan keterampilan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian di saat saya beranjak usia remaja saya mengalami yang namanya pertumbuhan fisik yang begitu agak lamban, dan disitulah mulai berfungsinya daripada kelenjar hormonal. Kemudian saya mengalami yang namanya menstruasi atau terjadi perubahan, kemudian mencari identitas pada diri saya. Kemudian emosional saya yang berimplikasi pada emosi yang tak terkontrol dan perasaan gelisah. Dan sekarang saya berusia 20 tahun, di mana saya telah mencapai kematangan fisik, munculnya tanda-tanda seksual primer dan sekunder. Kemudian punya kematangan fisikis. Kemudian mandiri secara sosial dan ekonomi. Kemudian melepaskan diri dari ketergantungan emosi dari orang tua atau orang dewasa lain. Kemudian mempersiapkan diri untuk mencapai karir tertentu, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep, dan yang paling penting adalah kemampuan yang saya punya. Kurang lebihnya seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Nah, dari perkembangan dan pertumbuhan yang saya alami, saya lebih cenderung masuk ke dalam kategori aliran konvergensi, di mana aliran ini merupakan gabungan antara empirisme dan nativisme, yaitu menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi inilah penjelasan perkembangan dan pertumbuhan pada diri saya.
kurang lebihnya mau dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.